mengungkap faktor psikologis yang membuat darah Andre Taulani mendidih di sidang cerainya dengan sang istri 2 hari lalu. Ya, hal yang menggegerkan publik ketika melihat emosi Andre Taulani meledak-ledak di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang, Banten dalam persidangan cerainya dengan Erin. Aksi Erin yang membawa kedua anaknya hendak dijadikan saksi dalam persidangan cerai telah memicu kemarahan Andre Taulani. Psikolog pun menelisik apa latar belakang Andre Taulani sampai tak kuasa mengontrol emosinya. Berlatar belakang komedian, benarkah emosi Andre Taulani tersebut bisa dilihat sebagai canda semata? Atau justru emosi Andre yang tak terduga meluap-luap tersebut merupakan karakter asli seseorang dalam menghadapi suatu situasi yang tak menentu dan tak diharapkan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara perceraian Andre Taulani versus Rienwartia Trigina alias Erin di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Banten tampaknya semakin sengit. Pasalnya, dalam persidangan cerai yang digelar 2 hari lalu, itu tampak meluap kemarahan Andre Taulani ketika melihat anak-anaknya hendak dijadikan saksi oleh Erin dalam persidangan cerai mereka. Kabarnya, Andre meluapkan kemarahannya kepada Erin dan juga kepada awak media dalam bentuk kalimat keras. Melihat emosi Andre Taulani yang meledak di tengah proses perceraiannya dengan Erin, psikolog Liza berusaha menelisik kondisi-kondisi yang menyebabkan meluapnya emosi kemarahan Andre Taulan di persidangan cerainya. Menurut psikolog Lisa, kondisi emosi seseorang dalam menghadapi masa perpisahan atau perceraian pasti akan sangat dinamis. Perceraian akan membuat seseorang merasa bahagia lantaran orang tersebut sangat antusias atau menunggu momen perceraian itu terjadi. Namun, berbeda kalau momen perceraian atau perpisahan itu akan membuat seseorang menjadi lebih buruk kondisinya, maka pasti juga emosinya akan terpengaruh lebih meledak-ledak. Jadi, pertimbangan seseorang akan berpengaruh terhadap bagaimana ia bereaksi terhadap peristiwa yang ia alami, seperti adanya emosi marah, kecewa, sedih, atau cemas. Kalau dilihat dari emosi seseorang dalam menghadapi masa perpisahan, itu pasti akan sangat dinamis ya. Ada yang perpisahan itu misalnya membuat dia menjadi lebih bahagia, berarti dia kan antusias untuk berpisah gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata perpisahan itu akan membuat dia menjadi lebih buruk, pasti juga emosinya akan berpengaruh. Nah, hal-hal yang seperti ini juga menjadi bahan pertimbangan di mana seseorang mereaksi atau bereaksi terhadap peristiwa yang sedang ia alami. Ada yang marah, ada yang emosinya kecewa, ada yang sedih, ada yang cemas dan lain sebagainya. Jadi tergantung dari sebenarnya harapan mereka tuh maunya, misalnya pasangan tuh maunya baik-baik aja, pasangan itu maunya lancar-lancar aja, tapi ternyata prosesnya tidak seperti itu, maka muncul emosi-emosi yang berbeda dari yang diharapkan. Emosi yang tidak wajar, menurut psikolog Lisa, adalah emosi yang destruktif atau merusak. Tanda-tanda seseorang mengungkapkan emosinya secara destruktif adalah jika ia menghardik atau marah-marah atau memukul. Tahap destruktif yang sampai melakukan pengerusakan milik orang lain atau bahkan tubuh orang lain atau menghancurkan barang-barang di sekitarnya, itu dinamakan dengan emosi destruktif. Menurutnya, ketika emosi itu diungkapkan tapi tidak bersifat destruktif,
Artinya emosi orang tersebut masih dikatakan dalam batas wajar. Selama emosi itu tidak destruktif atau tidak merugikan orang lain, seperti membanting pintu tapi tidak menyakiti orang lain, maka itu artinya masih bisa mengontrol emosinya. Namun secara umum, jika orang dalam kondisi tidak nyaman dalam waktu yang panjang, seperti tengah dalam proses perceraian, mengalami kehilangan orang tercinta dan sebagainya, maka hal itu akan mempengaruhi kondisi psikis seseorang. Hal itu ditandai dengan gejala ia akan tiba-tiba tersulut emosinya atau tiba-tiba marah. Ya. Nah, kita lihat bagaimana seseorang mengungkapkan emosinya. Emosi marahnya diungkapkan misalnya dengan menghardik atau marah-marah atau memukul. Nah, ketika memukul berarti dia sudah melakukan pengerusakan milik orang lain, tubuh orang lain gitu ya, atau dia menghancurkan barang-barang di sekitarnya. Nah, itu sudah destruktif. Ketika emosi itu destruktif maka itu tidak wajar. Tapi ketika emosi itu dia ungkapkan tapi tidak destruktif maka bisa masih dikatakan wajar. Menurut saya selama itu tidak destruktif, tidak merugikan orang lain, misalnya waktu membanting pintu atau apapun itu terus kemudian orang jadi terluka dan lain sebagainya, itu tidak wajar. Tapi ketika dia membanting pintu, dia kan sudah melihat bagaimana situasi dan kondisi ya, nggak ada orang dan segala macamnya gitu, itu tidak akan menyakiti orang lain, itu masih dalam tahapan dia bisa kontrol emosinya sebenarnya. Tapi keluar aja gitu, lebih eksternal gitu, pasti ya. Jadi masa orang dalam kondisi yang tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang itu pasti akan mempengaruhi kondisi psikis. Jadi kenapa seseorang bisa tiba-tiba marah, bisa tiba-tiba tersulut emosinya, berarti karena stresornya sedang banyak atau sedang tinggi gitu. Jadi masa seseorang dalam proses perpisahan, perceraian, atau apapun itu ya, proses kehilangan. Nah, di masa-masa itu memang stresornya sangat tinggi. Ketika seseorang mulai meninggi, pasti akan banyak dampak-dampaknya. Kayaknya perceraian yang di atas 3 bulan juga banyak sih ya. Di sisi lain, pakar ekspresi Kirdi Putra melihat ekspresi Andre Taulani yang tampak kesal di persidangan cerainya dengan Erin lantaran anak-anaknya hendak dijadikan saksi di dalam persidangan. Namun, lantaran wajah Andre Taulani ketika hadir di persidangan mengenakan masker, maka pakar ekspresi Kirdi Putra mengaku tidak bisa membaca ekspresi wajahnya. Namun, ekspresi kata-kata yang diucapkan Andre ketika mengusir awak media dari pengadilan tidak bisa dibilang sebagai ekspresi ceplas-ceplos Andre sebagai komedian. Menurut pakar ekspresi, kegusaran Andre ketika mengusir awak media di ruang pengadilan atau kegusaran Andre ketika melihat anaknya hendak dijadikan saksi kasus perceraian mereka, menurut pakar ekspresi tidak ada hubungannya dengan statusnya sebagai komedian. Lantas seperti ini jawaban pakar ekspresi menjelaskan ekspresi kemarahan Andre Taulani di persidangan. Dia adalah ekspresikan jiwanya dan tanda petik yang teman-teman wartawan, teman-teman media itu untuk minggir misalnya. Ya. Nah, kalau bicara bahwa biasanya dia komika, biasanya dia lucu segala macam, itu sama sekali nggak berhubungan dengan kejadian ketika dia tanda petik mengusir teman-teman media misalnya, atau dia ketika gusar anaknya dijadiin saksi di pengadilan perceraian. Kenapa saya katakan gitu? Karena terlalu banyak orang-orang yang katakanlah contoh komedian terkenal, Rowan Atkinson yang kita kenal sebagai Mr. Bean, itu aslinya itu sangat serius. Ya, jadi sama sekali nggak bisa kita jadikan patokan bahwa dia komika gitu. Ya kalau di panggung dia kalau nggak lucu nggak dibayar kan gitu ya. Jadi bisa jadi memang sifat aslinya dia memang apalagi saat itu dia sedang perceraian, kepalanya mungkin lagi mumet nggak karuan, ya bisa jadi dia kemudian merasa gampang gusar terhadap teman-teman media karena juga anak-anaknya dilibatkan sebagai saksi di sidang perceraian. Jadi buat saya sih yang ingin dicoba ditampilkan sama Andre Taulani adalah bahwa dia gusar karena anak-anaknya dibawa-bawa gitu. Dan itu sah-sah saja masuk akal sih buat seorang
orang tua gitu ya, terhadap anaknya dalam kasus perceraian. Kita nggak tahu karena kan dia ketutupan pakai masker. Kita nggak bisa tahu beneran bahwa itu ekspresinya dia, apakah sandiwara atau semacamnya. Tapi yang jelas itu adalah sebuah ekspresi yang lumrah gitu loh, sebuah sikap yang lumrah dalam konteks sidang perceraian dan dalam posisinya dia. Istilahnya nggak perlulah anak dibawa-bawa dalam sidang. Mengejutkan, penjelasan psikolog terkait arti kemarahan Andre Taulani di sidang perceraian dengan Erin di Pengadilan Tigaraksa, Banten. Lantas, seperti apa pula penjelasan Humas Pengadilan Agama Tigaraksa terkait aksi Erin yang menghadirkan saksi kedua anaknya di sidang cerai? Kebahagiaan kini tengah dirasakan oleh redaksi Intens Investigasi. Intens Investigasi berulang tahun yang ke-6. Saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih kepada semua subscribers atas dukungannya selama 6 tahun ini. Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens. Terkait aksi istri Andre Taulani yaitu Erin yang membawa anak-anak dijadikan saksi di persidangan cerai, pihak Humas Pengadilan Agama Tigaraksa, Banten menyebutkan bahwa sesuai aturan hukum, anak-anak dilarang untuk menjadi saksi di persidangan cerai. Yang diperbolehkan adalah kerabat atau anggota keluarga yang lain seperti paman atau bibi dan sebagainya. Selain itu, menurut Muhammad, gugatan cerai talak yang diajukan Andre Taulani ke Pengadilan Agama Tigaraksa, Banten mendapat keberatan dari pihak termohon. Dalam hal ini adalah Erin. Alasannya, termohon dalam hal ini, Erin istrinya tidak tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa. Aturannya, gugatan cerai talak diajukan di Pengadilan Agama di mana terlapor berdomisili. Kita nggak tahu ya kalau masalah itu dihadirkan ke sidang itu entah untuk menjadi apa kami nggak tahu. Hanya dalam persidangan masuk gitu aja kan. Kami mendengar tadi memang dari ketua majelis bahwasanya itu coba diajukan untuk saksi tapi berdasarkan aturan katanya kan ini untuk anak tidak diperkenankan kecuali kerabat yang memang bibi, tante atau ke atas gitu kan, kecuali anak nanti keberpihakannya menilai apa yang dibawa oleh para pihak, baik bukti, baik saksi, baik permohonan itu akan dinilai oleh majelis. Sepenuhnya walaupun pimpinan tetap ketua majelis yang berhak menilai. Ini pada umumnya terkait cerai talak. Cerai talak itu harus dimintakan kepada tempat di mana termohon tinggal atau domisili senyatanya. Tidak bisa dibuat-buat seolah-olah ada di sini. Terkait agenda persidangan cerai Andre Taulani dan Erin kemarin, menurut Humas Pengadilan Agama Tigaraksa, Banten Muhammad Solahuddin, selaku juru bicara Pengadilan Agama Tigaraksa, bahwa agenda sidang cerai adalah pembuktian eksepsi atau pembuktian atas keberatan dari pihak termohon. Pihak termohon dalam hal ini adalah Erin, istri Andre Taulani. Termohon disebut tidak berdomisili di wilayah yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa.
sehingga termohon pun mengajukan keberatan atau eksepsi tangkisan dan kemarin tahapan pembuktian atas eksepsi tangkisan termohon. Namun terkait hasil dari eksepsi atau keberatan dari termohon tergantung pada keputusan majelis hakim. Namun persidangan masih akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda yang sama. Kalau tadi AT-nya hadir, kalau ini kuasa hukumnya saja. Terus agendanya masih pembuktian eksepsi. Jadi karena ada tangkisan bahwasannya termohon tidak tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tiga Raksa. Tidak tinggalnya itu maksudnya siapa dan Termohonnya termohonnya tidak tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tiga Raksa. Jadi termohon mengajukan keberatan atau eksepsi tangkisan nanti dipertimbangkan oleh majelis. Itu kan majelis yang menilai bahwasanya apa yang diajukan oleh pihak termohon, majelis lah yang menilai. Kita hanya mendengar bahwa hari ini agendanya pembuktian untuk eksepsi. Untuk tanggal seminggu berikutnya ya, nah itu masih pembuktian eksepsi karena tadi ada sesuatu mungkin karena majelis menganggap bahwa itu belum pas, maka pembuktian lagi dilanjutkannya untuk eksepsinya ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan. Terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 6 tahun. Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens.